Makan bareng sama keluarga tuh ribet nggak sih? Kadang satu pengennya ini, satu pengennya itu. Belum lagi kita pengennya apa, beda lagi. Jadi daripada ribet, carilah warung ataupun resto yang variasi menunya tuh banyak. Ya nggak sih? Mbak Rani kalau dilihat sekilas kan dari luar warung Joyo Jati itu konsepnya kayak rumahan gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya konsep yang diusung dari warung Joyo Jati sendiri apa sih? Sebenarnya awal mula ini adalah rumah pribadi. Itu kenapa ketika orang lewat melihat ini adalah konsepnya rumahan. Ya. Nah, warung Joyo Jati ini kita punya dua konsep, yaitu kita konsepnya tradisional modern. Untuk konsep tradisionalnya ini tempat ini kita nyebutnya pendopo lama. Iya, karena ini dulu adalah rumah pribadi. Ini kayu-kayu semua asli dari pohon kayu jati. Nah, apakah konsep tradisional dan modern itu juga dibawa ke menu masakannya atau hanya desain interiornya saja? Tentu saja karena tempatnya itu berkonsep tradisional modern, untuk makanannya juga kita ada makanan yang berkonsep tradisional modern juga gitu. Nah, karena warung Joyo Jati ini punya variasi menu yang sangat luar biasa lebar gitu ya. Jadi kayaknya nggak afdol kalau kita tuh nggak nyoba each of the menus gitu. Mulai dari beberapa rekomendasi yang tadi sudah disebutkan dan juga ada beberapa menu malam hari gitu. Makanya kita di meja memang terlihat banyak, tapi kita seperti biasanya akan mencoba satu demi satu. Oke, kita mulai dulu dari nasi goreng Joyo Jati yang tadi disampaikan bahwa ini adalah bukan nasi goreng biasa gitu ya. Karena biasanya kalau nasi goreng ekspektasinya adalah kita akan merasakan taste yang campuran antara manis, kemudian ada juga pedasnya karena menggunakan kecap seperti di nasi goreng abang-abang itu atau nasi goreng gerobakan. Cuman kalau di sini karena dia tidak menggunakan kecap, jadi dia lebih agak pucet gitu warnanya, which is ya nggak apa-apa juga karena memang tidak menggunakan kecap dan proses memasaknya pun juga proses yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memasak nasi goreng Chinese. Terus kalau kita move ke yang lain gitu ya. Ini ada opor bebek yang dari tadi tuh bikin penasaran karena biasanya kalau kita lebaran opor itu ya ayam gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada bebeknya? Nanti kita cobain ya. Terus ini ada juga rica balungan. Dari luarnya aja kita bisa lihat tuh. Karena rica-rica itu harga dirinya terletak pada nih cabai-cabainya nih. Tuh. Jadi kita coba nanti ya. Terus kalau ini ada juga rica mentok gitu. Terus habis itu ini adalah salah satu menu favorit juga di warung Joyo Jati, namanya adalah bebek Joyo Jati. Dan ini menggunakan kuah berwarna merah. Apakah ini? Nanti akan kita coba juga ya. Nah, kalau yang ini yang udah lama nggak aku nikmatin, dulu sempat pernah juga coba masak. Ini yang mungkin juga orang nggak banyak tahu ya. Ini adalah kembang gedang atau jantung pisang yang diolah kayaknya sih lebih ke cah ya. Ada kuahnya sedikit-sedikit sih kalau dilihat. Terus dia masaknya juga dengan teknik yang dioseng gitu. Jadi ya mungkin bisa kita sebut sebagai cah kayak gitu. Kita lanjutin lagi, ada ingkung yang ini tuh ternyata tidak hanya bisa dinikmati di warung Joyo Jati aja, tapi juga ternyata menerima pesanan. Intinya gitulah ya. Nah, terus selanjutnya ada nasi khas dari Banyuwangi. Kalau ada yang pernah dengar, ini adalah nasi tempong. Jadi nasi tempong ini sebenarnya nasi yang ya nasi aja gitu, nasi putih tapi kondimen-kondimennya ini yang kemudian bikin beda. Ada telur, ada tahu tempe goreng, ada terong, ada sayur-sayurnya juga. Terus biasanya kalau nasi tempong itu yang paling menggoda dan juga paling membedakan adalah di sambelnya ya. Terus ini juga ada nih yang sudah lama banget aku nggak lihat, namanya adalah gereh pete. Tuh, bentukannya seperti ini. Ini adalah jahe, serai dan juga jeruk nipis. Terus kalau dilihat sih dia pakai gula batu ya, jadi harusnya manisnya nggak terlalu manis yang kayak misalnya kayak gula tebu gitu. Oke, kita coba dulu mulai dari nasi gorengnya. Nah, kalau bisa dilihat gitu ya, ketika pertama kali kita nyendok, ya memang lagi-lagi sebenarnya karena nasi gorengnya dimasak tanpa kecap ya. Jadi dia memang enggak yang warnanya gelap gitu loh. Sini ada potongan-potongan
sayur-sayurnya, kemudian juga ada beberapa bakso, ini ada irisan bakso. Kemudian ini sepertinya ada ayamnya juga. Oke, kita coba dulu ya. Kayak yang aku bilang di awal, rasanya tuh tidak yang seperti biasa kita makan. Tidak ada manisnya sama sekali. Tapi nasi gorengnya itu masih tetap terjaga. Jadi rasa dari irisan baksonya, kemudian juga bumbu-bumbunya yang gurih, ada pedasnya juga. Itu tidak terganggu lah istilahnya dengan rasa manis dari kecap. Oke, kita move ke nasi tempong. Seperti yang aku bilang tadi, kalau nasi tempong itu yang membedakan adalah di sambalnya. Jadi kita coba sambalnya dulu sebentar ya. Jadi kalau sambal di nasi tempong ini dia adalah sebenarnya sambal terasi aja sih, cuman terasinya terasi mentah gitu ya. Terus sepertinya juga ada beberapa potongan tomat juga yang tadi aku rasakan, ada tekstur tomatnya juga. Sekarang kita coba menggunakan nasinya ya. Oke. Nah, karena di nasi tempong itu ada berbagai macam lauk dan beberapa tuh ada yang sudah sangat common gitu. Misalnya kayak telur, tahu, tempe. Aku akan coba si gereh peteknya aja. Dicampur dengan sambal. Ini karena sepertinya potongannya agak sedikit kebesaran ya, jadi aku coba potong dulu. Maaf ya, gereh pedek ya, kita cabut dulu. Jadi rasa pedas dari, sebentar kepedesan. Jadi rasa pedas dari si sambal terasi mentahnya ini digabung sama si gereh pedek yang cita rasanya asin. Itu jadi kaya banget sih di mulut ketika kita nyuap ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan nyampurin si nasi ini karena sama-sama ya sebenarnya yang ada di sini semuanya lauk ya. Jadi kita coba dulu campurin dengan sayur kembang gedang ini. Oke. Kita coba di nasi yang belum kena sambal ya, jadi biar cita rasanya tuh keluar. Kalau yang udah pernah nyobain kembang gedang atau jantung pisang dan pernah nyobain masak juga, pasti sebenarnya ngerasa bahwa jantung pisang itu gampang-gampang susah gitu ketika memasak. Dan teksturnya yang dia tuh berserat banget juga enggak, tapi juga masih tetap ada hint serat-seratnya. Nah, kalau yang ini, si kembang gedang ini, dia tekstur seratnya itu nggak terlalu ganggu ketika dikonsumsi, ketika dimasukin ke mulut. Tapi juga rasa kembang gedangnya tuh masih berasa gitu. Jadi kalau yang udah pernah nyobain kembang gedang pasti ngerti lah maksudku. Cuman kalau yang belum tahu, kembang gedang ini sebenarnya tuh rasanya kayak apa ya? Kalau bisa dibilang sih sebenarnya kayak misalnya kamu makan daging ayam gitu ya, tapi yang rasanya itu masih tetap ada sayurnya gitu. Dan kalau perkara serat gitu, si kembang gedang ini masih berasa banget seratnya gitu, serat-serat sayurannya tuh masih berasa begitu. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita geser dulu. Kita masuk ke rica balungan. Nih, ini cabenya dari tadi itu mengintimidasi loh guys. Tuh. Kita cari yang potongannya agak kecil dulu aja. Kita coba kuahnya dulu, Ding. Karena rica-rica tuh kuahnya juga pasti jos. Buat yang suka pedes, rica-rica balungan ini jos banget sih.
Apalagi yang punya kesabaran yang sangat tebal, makan rica-rica balongan ini bisa jadi salah satu alternatif ya. Karena makan rica balungan itu cukup menantang. Ya namanya juga rica balungan, jadi nggak banyak daging yang ada di sajiannya. Dagingnya pun biasanya daging-daging yang banyak nempel di tulang-tulangnya. Nih, contohnya ini nih. Ini dari sayap kalau nggak salah ya. Dagingnya tuh daging yang masih juicy-nya kerasa, tapi bumbunya tuh ngeresep. Gitu. Jadi nggak yang ketika kita makan daging ayam, nggak yang masih agak alot banget atau malah kadang-kadang masih ada yang merah gitu ya karena proses pemasakannya belum sempurna. Tapi kalau yang ini tuh dagingnya ngeresep sih, bumbunya ngeresep maksudnya ke daging. Kita lanjutkan dulu. Tadi sudah ayam, lanjut kita ke ayam ingkungnya dulu aja kali ya. Biar sesama ayam nanti endingnya sesama bebek, kemudian terakhir baru mentok. Nah, kalau si ingkung ini sebenarnya ya dia nothing special gitu ya. Cuman biasanya si ingkung ini tuh, ini juicy-nya masih dapat. Means ketika dikonsumsi itu nggak susah gitu ya, nggak kalau untuk orang tua nggak yang nyiksa banget lah kalau misalnya mau makan, dan bumbunya juga ngeresep. Tadi yang ayam-ayam sudah, kita lanjutkan lagi ke selanjutnya. Ini opor bebek ya. Ekspektasinya ketika makan bebek, apa sih sebenarnya yang bisa diolah dari bebek? Kadang-kadang kita mikirnya cuma ya udahlah bebek goreng, bebek masaknya gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata bisa juga loh guys dibikin opor nih. Kalau dari penampakan kuahnya nggak beda sama opor ayam. Tuh, sama-sama ada lapisan-lapisan santannya, kemudian ada juga lapisan-lapisan terlihat minyaknya juga gitu. Kita coba dari kuahnya dulu. Jadi gurih dari santannya juga masih berasa, masih opor lah ya. Sekarang kita coba di dagingnya. Oke, kita cari yang, nah ini dia. Nih. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau si bebek ini punya tingkat kekenyalan yang sedikit lebih tinggi daripada daging ayam, jadi kalau proses memasaknya nggak benar, itu pasti dimakannya sangat susah gitu. Oke, jadi benar seperti ekspektasi yang tadi udah aku bilang, si bebeknya ini kenyalnya tuh sedikit lebih kenyal daripada si daging ayam, tapi nggak yang kenyal banget sampai susah banget makannya tuh nggak. Terus juga ngeresep banget bumbu si opornya ini ke si daging bebeknya. Jadi rasa dari opornya itu masih dapat, cuman beda di teksturnya aja dari dagingnya. Kalau biasanya kita lebaran makannya opor ayam, coba deh sekali-sekali ganti dengan opor bebek. Siapa tahu punya atau bisa jadi alternatif yang lain. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu best sellernya dari warung Joyjati, namanya bebek Joyjati, literally bebek Joyjati. Ini kita coba dari kuahnya dulu ya. Kalau tadi sempat aku nanya-nanya, si kuahnya ini tuh sebenarnya dari sambal bawang dikasih saus. Jadi ekspektasi adalah ketika kita makan pedes. Ya iyalah ya, namanya juga ada sambalnya. Kita coba ya. Jadi ada sedikit, kalau bisa dijelasin tuh cita rasanya tuh sedikit lucu. Jadi pedas, terus ada asemnya, mungkin dari sausnya gitu ya. Terus habis itu teksturnya tuh masih ada cabai-cabainya gitu loh. Tuh. Benar. Masih kayak ada sedikit asem-asemnya gitu.
Nah, sekarang kita coba dari dagingnya. Oke, ini dagingnya potongannya dikit aja. Jadi itu dari tadi yang memuaskan lidahku dan juga semua alat yang aku pakai untuk makan itu adalah daging-daging yang disediakan di sini dan disajikan di sini. Itu tuh semuanya bumbunya tuh ngeresep ke dagingnya. Jadi nggak ada tuh cerita kalau misalnya tadi rica balungan, ya berasanya sih dagingnya doang gitu, tapi rasa dari ricanya tuh nggak ada. Itu nggak ada di sini. Mulai dari opor bebek, kemudian rica balungan, ingkung ayam, terus sama si bebek Jawa Jati. Ini semua bumbunya tuh ngeresep dan kerasa sampai ke dalam dagingnya. Ini the best sih. Salah satu yang menurutku dari yang aku coba tadi ya. Dan ternyata memang benar kalau misalnya ini jadi salah satu yang best seller dan juga recommended. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini makanan yang terakhir yang akan aku coba adalah rica mentok. Aku sudah sedikit lupa sih sejujurnya dengan rasa dari si mentok itu sendiri. Cuman as long as I remember, kayaknya si mentok ini memang tingkat kekenyalannya kayak tadi aku bilang agak sedikit lebih tinggi ya dibanding sama bebek dan juga ayam. Ini ada kuahnya yang terlihat sangat mengintimidasi buat yang gak suka pedes. Kita coba dulu ya. Oke. Lanjut. Kita coba dulu dari kulitnya ya. Lanjut ke dagingnya. Again and again and again. Gak bosan-bosan aku bilang kalau bumbunya tuh nyerap banget guys. Jadi enak banget. Nih, kalau bisa kalian lihat nih ya. Ketika aku giniin aja, itu di sininya tuh masih kelihatan gitu. Tekstur-tekstur bumbunya. Dan bedanya kalau mentok dan juga bebek sama ayam, warna dagingnya nih, lihat ini. Tuh. Oke. Itu tadi untuk semua makanan-makanannya. Oke, karena kita tadi sudah coba makanan-makanannya, sekarang kita coba signature untuk minumannya. Sekilas sih nggak ada yang beda ya, kecuali tadi yang aku bilang di awal, kalau dia itu menggunakan gula batu. Nah, ini gula batunya udah mencair sih ya, udah dissolve. Oke, kita coba aja. Yang pasti ketika minum ada jahe, ada serai, pertama kali masuk itu pasti ada rasa pedesnya dulu, ada hint pedesnya. Nah, karena ini ditambah sama si jeruk nipis, dia tidak overpowering, tapi angetnya tetap dapat, kecutnya juga tetap dapat, gitu ya. Dan karena memang menggunakan gula batu, so dia tuh nggak yang terlalu manis. Jadi apalagi kalau misalnya diminum anget-anget itu pasti enak banget buat badan. So, yup, that's it.